Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang analisis kesalahan surat dinas. Pertama-tama yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Ibu Sri Mulyani, MPD, serta teman-teman yang kami banggakan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 14. Yang pertama ada saya sendiri, nama saya Nadia Waltasoderi dengan nomor pokok mahasiswa 202021 5076. Yang kedua ada Sela Wati Prawono dengan nomor pokok mahasiswa 202021 5071. Dan yang terakhir ada Arwa Aina Al-Rauf dengan nomor pokok mahasiswa 202021 5015. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang berisi hal-hal berhubungan dengan kedinasan dari lembaga atau instansi tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, surat dinas adalah surat yang telah dikeluarkan oleh kantor pemerintah maupun instansi atau juga lembaga yang resmi lainnya. Secara umum, surat merupakan sarana berkomunikasi yang dilakukan melalui tulisan serta media untuk menyampaikan informasi secara tertulis. Satu di antara jenis surat yang masih sering digunakan ialah surat dinas. Surat dinas juga kerap diartikan sebagai surat resmi yang dikeluarkan sebuah instansi atau lembaga tertentu untuk keperluan dinas. Sebagai satu di antara surat resmi, surat dinas sering digunakan untuk keperluan formal. Maka dari itu, surat resmi harus dibuat dengan kaidah dan aturan yang sudah ditentukan. Mulai penggunaan bahasa baku, isi surat harus efektif dan jelas, serta dibuat dengan cermat sesuai keperluannya. Tujuan surat dinas adalah untuk keperluan menyampaikan pemberitahuan suatu izin, pengumuman, penugasan, dan lain-lain kepada staf di instansi atau lembaga terkait. Surat dinas termasuk kategori surat resmi karena penulisannya menggunakan format khusus di mana bentuknya formal dan menggunakan bahasa baku atau resmi. Fungsi surat dinas antara lain sebagai pedoman pekerjaan seperti surat instruksi, surat pemberian izin, ataupun surat pengambilan keputusan. Sebagai alat pengingat karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. Sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Sebagai alat bukti terutama surat perjanjian dan lain-lain. Ciri-ciri surat dinas antara lain ada kop surat dan nama instansi ataupun lembaga. Ada nomor surat dan lampiran. Adanya salam pembuka maupun salam penutup. Menggunakan bahasa resmi karena surat dinas merupakan surat resmi. Adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Syarat surat dinas antara lain, format dari surat harus teratur sesuai dengan format surat dinas. Isi dari surat tidak terlalu panjang, harus langsung pada inti yang ingin disampaikan. Bahasa yang digunakan harus bahasa resmi, sopan dan mudah untuk dipahami pembaca. Dan surat harus menggambarkan citra dari instansi atau lembaga yang membuatnya. Bagian-bagian dari surat dinas. Yang pertama, kepala surat. Kepala surat merupakan bagian yang paling atas dari surat dinas. Kepala surat terdapat nama instansi, alamat instansi, dan logo instansi. Kedua, tanggal surat. Tanggal surat memuat tanggal surat dibuat dan tempat dibuat surat dinas tersebut. 3. Nomor. Nomor surat merupakan nomor surat yang digunakan sebagai kode identitas suatu instansi dan tahun pembuatannya. Keempat, lampiran. Lampiran merupakan lembaran tambahan yang berupa dokumen
yang mendukung atau isi dari surat utama. Bila tidak ada, biasanya dikasih tanda strip. 5. Perihal, berisi tentang isi pokok surat dinas. Ke-6 alamat, ke-7 salam pembuka, ke-8 isi surat, ke-9 salam penutup, 10 nama pengirim, dan yang terakhir tebusan. Baik, materi berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Arwa Aina Ar-Rauf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arwa Aina Ar-Rauf. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Penulisan surat dinas menggunakan format yang baku dan penulisan yang baik dengan memperhatikan ejaan yang disempurnakan. Surat dinas yang baik dan benar adalah surat yang penulisannya sesuai dengan aturan. Ada aturan penulisan yang diikuti, baik secara struktur untuk penulisan surat maupun kebahasaannya. Struktur surat dinas harus benar mulai dari kop surat hingga tembusan. Penulisan surat perlu memperhatikan kaidah tata bahasa baku bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penulisannya bersifat resmi. Salah satu contoh penulisan surat dinas ada di sekolah. Bahasa dinas atau bahasa resmi adalah ragam tulisan yang berarti bahasanya sudah memiliki tata tulis atau tata aksara yang secara teratur dipakai dalam ragam tulisan. Kenyataannya, menulis surat dinas tidak mudah dilakukan, masih dapat ditemukan bahasa surat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa baku sehingga menyebabkan kesalahan bahasa. Banyak surat dinas yang dikeluarkan namun terdapat kesalahan berbahasa pada penulisannya. Terdapat banyak kesalahan pada penulisan surat dinas, oleh karena itu perlu adanya pembenaran dalam penulisan. Kesalahan-kesalahan dalam surat dinas. 1. Tanda titik. Penggunaan tanda titik yang salah ditemukan pada bagian surat antara lain akhir penulisan tanggal surat. Contoh penulisan yang salah, Marhaban 24 Juni 2007 titik. Contoh penulisan yang benar, Marhaban 24 Juni 2007 tanpa titik. Akhir penulisan nomor surat, penulisan yang salah, nomor 272 garis miring DKI titik garis miring 6 titik 2011 titik. Penulisan yang benar, nomor 272 garis miring DKI titik garis miring 6 garis miring 2011 tanpa titik. Akhir penulisan hal atau perihal, penulisan yang salah, perihal permohonan izin titik. Penulisan yang benar, perihal permohonan izin tanpa titik. Akhir penulisan alamat tujuan, penulisan yang salah, kepada YTH yang terhormat, saudara, Kepala Dinas Pertanian, Jalan titik Tarubudaya 0.28 titik Unggaran titik. Penulisannya benar, yang terhormat Kepala Dinas Pertanian Jalan Tarubadaya 28 Unggaran tanpa titik. Akhir penulisan salam pembuka, penulisan yang salah, dengan hormat titik. Penulisannya benar, dengan hormat koma. Akhir penulisan nama pengirim surat, penulisan yang salah, hormat saya koma Sudibyo Pranoto titik. Penulisannya benar, hormat saya, Sudibyo Pranoto tanpa titik. Akhir penulisan NIP, penulisan yang salah, NIP titik 1980010620060042001 titik. Penulisannya benar, NIP 1980010620060042001 tanpa titik. Akhir penulisan tembusan surat, penulisan yang salah, tembusan 1. Bupati Barito Kuala titik. 2. Wakil Bupati Barito Kuala titik. 3. Sekretaris Daerah Barito Kuala titik. Penulisan yang benar, 1. Bupati Barito Kuala. 2. Wakil Bupati Barito Kuala. 3. Sekretaris Daerah Barito Kuala tanpa titik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selawati Prawono, akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu yang kedua, tanda titik dua dalam surat sering ditemukan penggunaan tanda titik dua yang masih salah. Contoh penulisan yang salah yaitu A. Telepon titik 2 0511499049. Yang B. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor titik 2 342 KPTS KU 623 2011 tanggal titik 2 6 Januari 2011. Yang C. Kami Kepala SMA 1 Marabahan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan menerangkan bahwa nama titik 2 Supriyanto, nomor induk siswa titik 2 5617, jenis kelamin titik 2 laki-laki, kelas titik 2 2 IPA 1, telah keluar dari SMA 1 Marabahan
mulai 1 Januari 2011 dengan alasan sudah tidak mempunyai minat untuk sekolah. Contoh penulisan yang benar: A. Telepon 0511499049. Yang B. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 342/KPTS/KU/623/2011 tanggal 6 Januari 2011. Yang C. Kami Kepala SMA 1 Marabahan, Kabupaten Barito, Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan menerangkan bahwa nama Supriyanto, nomor induk siswa 25617, jenis kelamin 2 laki-laki, kelas 2 IPA 1, telah keluar dari SMA 1 Marabahan mulai 1 Januari 2011 dengan alasan sudah tidak mempunyai minat sekolah. 3. Tanda kurung. Tanda kurung sering digunakan tidak tepat dalam surat dinas. Contoh penulisan yang salah yaitu A. Lampiran (2) 1 dalam kurung 1 lembar. B. Lampiran 5 dalam kurung 5 lembar. C. Kepada TTD dalam kurung Sujarwo SH. NIP 5000566071. Contoh penulisan yang benar: A. Lampiran (2) 1 lembar. B. Lampiran (2) 5 lembar. C. Kepada TTD Sujarwo SH, NIP 5000666071. Yang keempat, tanda garis bawah. Dalam surat dinas sering ditemukan kata-kata yang seharusnya tidak perlu digarisbawahi. Contoh penulisan yang salah yaitu A. Surat edaran, yang B. Surat undangan, yang C. Perihal (2) permohonan izin, yang D. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Barito Kuala di Marabahan. Contoh penulisan yang benar yaitu A. Surat edaran, B. Surat undangan, C. Perihal (2) permohonan izin, yang D. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Barito Kuala di Marabahan. Selanjutnya kesimpulan. Surat dinas merupakan segala bentuk surat yang digunakan dalam hubungannya dengan kegiatan kedinasan. Penulisan surat dinas menggunakan format baku serta penulisan yang baik dan benar dengan memperhatikan ejaan yang disempurnakan. Penulisan surat dinas tidak bisa ditulis dengan semena-mena karena menyalahi kaidah penulisan surat. Surat dinas yang baik dan benar adalah surat yang penulisannya sesuai dengan aturan. Ada aturan penulisan yang mesti diikuti baik secara struktur, urutan, penulisan surat maupun kebahasaan. Struktur surat dinas dimulai dari kop surat hingga tembusan. Penulisan surat juga harus memperhatikan kaidah tata bahasa baku. Oleh karena itu, penulisannya bersifat resmi. Penulisan surat tidak bisa dibuat oleh pihak sembarangan karena tidak semua orang bisa membuat surat dinas yang benar. Contohnya adalah penulisan surat dinas di sebuah sekolah.